Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 35. Kita akan pulang besok. Sudah lebih dari seminggu kita berada di sini. Luna memberitahu Indri yang baru saja selesai mandi dan sedang sibuk memakai pakaian ala dunia ini. Tentu saja dibantu oleh Elsie. Mendengar perkataan Luna, Indri teringat sesuatu yang membuatnya sangat panik dan heboh. Lun, aku lupa kalau udah seminggu di dunia ini. Orang tuaku pasti khawatir. Bagaimana ini? Mereka pasti mau dengar aku diculik atau hilang. Tenang Indri, aku tahu kamu pasti gak bakal ingat. Nenekku udah minta izin ke keluarga kamu kok kalau kamu ikut liburan ke luar negeri bersama aku. Ia menjelaskan. Liburan ke luar negeri? Ini sih lebih dari itu, Lun. Yang benar itu liburan ke luar dunia atau liburan ke luar bumi. Indri membenarkan dengan guyonan yang sama sekali tak lucu. Terserah apa katamu lah. Luna malas membalasnya. Tiba-tiba pintu kamar Luna yang saat ini ditempati oleh Indri terbuka dan mengagetkan mereka yang berada di dalam kamar. Luna khawatir melihat Orion yang sedang berjalan ke arahnya dengan wajah tak biasa. Ada apa? Ikutlah denganku, cepat. Orion tak memperdulikan Elsie dan Indri dan langsung menarik tangan istrinya. Ada apa? Rion, jangan membuatku takut. Luna meremas pelan tangan Orion yang ia genggam sambil berjalan mengikuti suaminya. Nenek. Orion menoleh ke belakang dan menatapnya. Nenek terluka parah. Lanjutnya ragu. Mendengar hal itu, ia justru berhenti melangkah dan melepaskan genggaman tangan Orion. Wajahnya pucat, tampak sekali kekhawatiran dan ketakutan. Ia menatap kosong Orion, tapi kemudian berlari sekuat-kuatnya. Ia tahu kemana kakinya harus melangkah, yaitu mansion kedua orang tuanya. Terdengar suara langkah kaki yang mengejarnya di belakang, tapi ia tahu orang itu adalah Orion. Setelah sampai, ia membuka pintu tempat tinggal orang tuanya dengan ragu. Orion masih setia mendampinginya di sampingnya. Ma, Pa, bagaimana keadaan nenek? Luna menghampiri kedua orang tuanya yang duduk sambil melamun. Kamu datang, nak. Leto tersenyum, memandang putrinya lalu Orion. Pangeran juga. Mamanya tersenyum sendu menatapnya, tapi tak berkata apapun. Untuk sekarang, ia akan baik-baik saja. Leto menggantungkan kata-katanya. Apa yang terjadi? Orion membuka suaranya. Leto menatapnya. Phantom, mereka sudah bergerak. Pengkhianat itu yang sudah membuat ibuku jadi seperti ini. Luna melirik ayahnya, tapi lalu berjalan ke arah sebuah pintu dan membukanya. Ruangan di mana neneknya sedang dirawat. Dengan perasaan was-was, ia melangkah mendekati ranjang tempat neneknya terbaring. Nenek, panggilnya ragu. Setelah melihat neneknya tersenyum dan melihat ke arahnya, barulah Luna berlari dan memeluk neneknya. Nenek, aku takut nenek kenapa-napa. Kenapa nenek ganggu hubungin aku dan Orion? Kami bisa membantu. Hera menatap cucunya khawatir. Gak mungkin nenek menghubungi kalian. Kalau nenek melakukan itu, mereka akan mendapatkan yang mereka mau. Maksud nenek? Ia tidak mengerti. Mereka, bukan. Phantom. Phantom mengincarmu, Luna. Hera menatapnya lekat-lekat. Bisa kau panggilkan Pangeran dan Zelia? Aku harus berbicara dengan mereka. Ia mengangguk, lalu berjalan keluar memanggil Orion dan Zelia. Maaf, Dri, kami harus membicarakan sesuatu dulu, kata Luna saat memanggil Zelia yang sedang bersamanya. Indri tersenyum. Tidak apa-apa, aku mengerti. Setelah Luna, Orion, dan Zelia datang, nenek langsung menjelaskan tentang organisasi yang sedang mengincar Luna. Aku pernah bilang tentang penyihir kerajaan yang berkhianat kan sebelumnya? Katanya sambil mencoba duduk dan menyender di sandaran kasur dibantu oleh Luna. Mereka bertiga mengangguk. Dialah orang yang akan kalian hadapi. Aku bertarung melawannya dan aku kalah. Sebelumnya, aku
pernah melawannya berkali-kali, tapi selalu bisa menghentikannya. Itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu saat terakhir kali aku menghentikannya membunuh salah satu anggota agen rahasia pemerintah. Kekuatannya sangat jauh berbeda dibandingkan dulu. Aku yakin ia memakai sihir hitam dan banyak sihir terlarang. Wajahnya tetap tak menua sedikit pun, dan masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Hera terbatuk memegangi dadanya. Nek, Luna khawatir dan berniat untuk menggunakan sihirnya. Dengan lembut, Hera menenangkan cucunya dan menggenggam tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Jangan gunakan sihirmu, Nenek tak ingin kamu terluka. Tenang saja, ayah dan ibumu sudah mengobatiku. Ia melanjutkan kata-katanya. Sekarang, wanita itu mengincar Luna. Ia bermaksud untuk menggunakan darahnya untuk mengadakan ritual dan sihir terlarang untuk memiliki sihir hitam terkuat. Selain dirimu, ia mengincar seorang gadis perawan untuk dikorbankan. Wanita itu, siapa namanya? Orion bertanya. Lily Vinegard. Dia pernah menjadi bangsawan di Diores. Orion menatap Hera. Benar, Pangeran. Ia adalah wanita yang menyebabkan kekacauan di negeri ini 25 tahun yang lalu. Pangeran masih belum ada saat itu. Neneknya kembali menatap Luna. Dengarkan aku baik-baik. Sekarang, ia mengincar Luna. Pangeran dan Zelia harus menjaganya baik-baik. Aku akan menyuruh Kian dan orang-orang kepercayaanku yang lainnya membantu mengawasi kalian. Orion dan Zelia mengangguk. Ambil ini. Hera menyerahkan sebuah kertas berisi sebuah alamat pada Orion. Apa ini? Orion menatap kertas yang berada di tangannya. Itu alamat kantor pusat DMO, sementara Kian yang akan memimpin. Kalau ada apa-apa, segera hubungi Kian, mengerti? Kami mengerti. Jawab Orion dan Zelia. Satu lagi. Jika kalian terdesak dan DMO tak bisa membantu kalian, bakarlah kertas itu. Orion mengerutkan dahinya tak mengerti maksud Hera, tapi ia tetap mengangguk mengiyakan perkataannya. Kita akan tetap pulang, kata Orion singkat. Ia berjalan di sebelah Luna, dan Zelia serta Indri tepat di belakangnya. Baik, Pangeran, aku akan mempersiapkan semuanya. Jawab Zelia mengerti. Oh iya, setelah mengantar Indri ke kamarnya, tolong panggilkan Elsie dan Ersi ke kamar kami. Orion berhenti melangkah dan menghadap ke arah Zelia di belakangnya. Baik, Pangeran. Oh, aku baik-baik saja. Aku bisa ke kamar sendiri. Indri tersenyum pada Zelia. Kalian juga harus istirahat. Indri menepuk pundak Luna yang sedari tadi hanya diam. Indri sangat tahu sifat Luna. Ia selalu saja diam dan banyak melamun saat pikirannya penuh kekhawatiran. Hah? Luna kaget. Seseorang memegang bahunya. Aku bilang, aku akan istirahat. Sebaiknya kau juga istirahat dan jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan kembali kuliah besok. Indri menusuk pelan pipi Luna dengan jari telunjuknya sambil tersenyum. Kemudian berjalan melangkah meninggalkan Luna, Orion dan Zelia sambil melambaikan tangannya. Aku duluan ya. Setelah itu, Zelia juga berpamitan. Tinggallah Luna dan Orion yang berjalan berdampingan ke arah kamar mereka dalam kesunyian. Kau baik-baik saja? Tanya Orion khawatir pada istrinya yang hanya diam. Tak ada jawaban. Sepertinya ia tak menyadari kalau Orion bertanya padanya. Luna, apa kau baik-baik saja? Sekali lagi Orion bertanya dan merangkul bahunya dengan lembut. Ia kaget dan menoleh ke arah Orion. Hah? Apa? Maaf, aku terdengar. Orion menghela napas, menatapnya khawatir. Sepertinya kau tak baik-baik saja. Ia menunduk sedih, tak menyangkal perkataan Orion. Bahkan setelah sampai di kamar, ia hanya duduk di pinggiran kasur dan berdiam diri. Orion mengganti bajunya dengan baju tidur ala Gerwish, tapi Luna tetap diam di posisi awalnya. Ganti bajumu, setelah itu kita istirahat, tegur Orion di sebelahnya. Baiklah, jawabnya lalu beranjak pergi ke arah ruang lemari dan mengganti bajunya. Luna menabrak seseorang saat keluar dari lemari yang berbentuk ruangan itu. Ia mendongakkan kepalanya dan mendapati Orion menatapnya khawatir. Rion, katanya pelan.
Berhentilah membuat wajah seperti itu. Orion mengelus pipinya dengan lembut. Percayalah, Nini akan baik-baik saja. Ayah dan ibu pasti akan menjaganya. Orion memeluknya perlahan. Benar kata Indri, jangan terlalu banyak berpikir. Kau harus istirahat. Luna membalas pelukan Orion dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Aku takut, katanya mengeratkan pelukannya. Aku takut orang-orang di sekitarku terluka karena melindungiku. Orion mengelus lembut kepalanya. Tenanglah, kami akan baik-baik saja. Semua orang di sekitar yang melindungimu karena kemauan mereka, keinginan mereka untuk melindungimu sebagai calon ratu negeri ini, keluarga, dan juga teman yang berharga. Dan sudah sewajarnya aku sebagai suamimu melindungimu. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Orion melepaskan pelukannya dan mendekatkan wajahnya ke arah Luna. Ia mencium lembut bibir Luna dan melumatnya kecil sambil memejamkan mata. Begitupun Luna, ia memejamkan matanya dan membalas ciuman Orion. Ciuman itu berlangsung beberapa menit, sampai Luna menjauhkan wajahnya karena Orion semakin liar menciumnya, dan ia juga sudah kehabisan nafas. Berhenti. Luna menaruh tangan kanannya di bibir Orion. Wajahnya sudah memerah karena pelakuan Orion. Ia menatap Orion yang sama memerahnya, tapi ada kilatan nafsu di matanya. Kau bilang kita harus istirahat kan? Luna tersenyum mengelus pipi Orion. Maaf, aku terbawa suasana, katanya dengan wajah memerah. Orion membuang nafasnya, lalu kembali memeluk Luna dengan erat. Sesaat kemudian, ia mengangkat tubuh Luna dan membawanya ke tempat tidur mereka. Tidurlah, kita akan bangun pagi besok. Orion memeluk pinggang Luna sambil memejamkan matanya. Wajahnya menempel di ceruk leher Luna dan menghirup dalam-dalam aroma tubuhnya. Rion, protesnya merasakan geli di lehernya. Tenanglah, aku tak akan melakukan apapun. Tetaplah seperti ini. Orion tersenyum menanggapi keluhan Luna, yang tentu saja tak bisa dilihat oleh Luna. Luna hanya pasrah dan memeluk kepala Orion. Ia mengelus rambut perak Orion yang begitu lembut, dan lama-kelamaan matanya berat, lalu jatuh tertidur. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.